Jadi kita jawab dulu satu-satu. Alhamdulillahnya kita punya patokan apa itu kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena memang kalau patokan kebenarannya dari manusia yang bisa salah, ini dia yang repot. Makanya sebetulnya bicara tentang agama dengan bicara selain agama itu sebetulnya menurut saya lebih mudah bicara tentang agama. Kenapa? Karena bicara selain agama, contoh ngomongin bisnis, menurut saya perusahaan Bapak harus pakai ini strategi marketingnya, Pak. Kata saya benar, kata si Bapak belum tentu benar. Kenapa? Standarnya akal manusia bisa salah. Tapi kalau kita pakai standar yang tidak mungkin salah, Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, udah kita punya patokan, kita punya koridor yang harus ditaati. Sehingga meskipun orang nyebut gelarnya katanya kiai atau apapun itu, tapi ternyata perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya sudah, kita ngikutin aja yang sesuai yang dari yang maha benar, ya Al-Quran dan Sunnahnya. Atau bahkan dia nggak punya gelar apa-apa tapi perbuatannya ngikutin Al-Quran dan Sunnah, ya sudah, kalau ada kebaikan yang bisa diambil, kita bisa belajar dari siapa aja kok. Yang Syafi'i juga kan menyebutkannya, setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah kelas, setiap kejadian adalah pelajaran. Udah, dari siapa saja, ya, sisanya sampein, ya. Kenapa? Karena beliau bilang, karena kalau kita nyampein kebenaran, orang yang cerdas akan malu tapi jadi lebih baik. Orang yang bodoh akan tersinggung. Kenapa? Karena memang sulit meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah, betul? Ya. Sudah terus aja gitu. Jadi itu dia yang jadi patokannya, ya. Al-Quran, Sunnah, dipelajari baik-baik sambil terus minta tolong kepada Allah. Ya Allah, pertemukan dengan guru, sahabat, lingkungan, ilmu yang membuat hamba tambah diridhoi oleh, ya, Masya Allah, sehingga akhirnya kita jadi punya standar mana yang baik, mana yang buruk. Ketika akhirnya ada yang seperti itu tapi tidak sesuai dengan yang maha baik dan maha benar, nggak sesuai dengan Al-Quran dengan Sunnah, nggak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ya sudah, berarti ya sudah, cukup tahu aja. Kalau kita bisa dakwahin, doain jangan lupa, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah, ya. Sisanya terus kita jaga diri kita, jaga hati tetap bersih, dan ngikutin yang tadi yang tidak mungkin salah. Jadi itu yang jadi patokannya, ya, standarnya. Bukan kata orang, bukan ikut yang kebanyakan, ya. Dulu Rasul ketika nyampein kebenaran juga sendirian. Yang ketika Rasul nyampein wahyu itu yang percaya kan cuma 4 orang, istrinya, sahabatnya yang 2 tahun lebih muda, sama anak kecil 2 orang. Dan seluruhnya yang lain masih belum pada percaya. Tapi ya sudah, namanya kebenaran terus saja, ntar pasti akan ketemu dengan jalurnya. Tapi tadi standarnya, ya, Al-Quran Sunnah. Sampai ada yang pernah bilang kayak gini, ada yang nanya, kok nggak bisa dong semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Itu kan 14 abad yang lalu, sekarang zaman lebih maju, canggih, dan lain-lain. Guru kami malah nantangin balik, oh gitu, tolong sebutkan masalah paling sulit zaman sekarang, kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dulu dan udah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah mau, mudah bagi Allah ada surat ke-115 setelah Anas, atau bikin aja ada Al-Quran jilid 2. Tapi kenapa udah selesai? Al-Quran cuma Al-Fatihah sampai Anas. Karena semua yang ada di situ cukup untuk kita jadikan pegangan sampai hari kiamat. Tinggal kita mau nggak ngikutinnya. Dan juga kalau Allah mau, mudah menjadikan Rasulullah masih hidup hingga detik ini, atau dibuat ada Rasul yang baru setelah beliau, tapi tidak ada. Beliau adalah Rasul terakhir dan tidak ada lagi Rasul setelah beliau. Kenapa? Karena sunnah-sunnah beliau pun cukup untuk dijadikan pegangan sampai hari akhir. Kitanya mungkin yang belum yakin. Contoh, nurut masalah nggak makan babi misalkan, tapi kalau misalkan yang Al-Baqarah 275 tuh, kayaknya kalau nggak saya langgar, saya nggak punya motor, nggak punya rumah nih, mesti nyicil nih, mesti riba nih, udah mulai, ya. Quran bicara ikro, bacalah, kita rajin baca, tapi baca grup WA, baca grup Gibah dan yang lain-lain, enggak, bukannya baca yang baik-baik, ya. Sehingga itu yang jadi tujuannya. Rasul di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi wa ratilil qur'ana tartila. Rasul disuruh bangun di tengah malam, ya, bangun, bangkit min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuma sedikit. Kapan? Nisfahu, setengah malam. Nah, Rasul setengah malam udah bangun. Cuman sama kita beda
tipis kan, Rasul tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun, beda kan ya. Tapi beda tipis, setipis itu tapi kan jadi masalah ya. Yuk bismillah, kafah niruinnya, kafah jalaninnya, nanti Allah yang ubah. Karena itu patokan sebenar-benarnya, bukan yang banyak, bukan yang kata orang itu dia dianggap ini dan itu. Bahkan ada ulama yang menyebutkan kenapa kalau di dalam umat Islam itu masih ada yang gampang bertengkar dan berantem, salah satu penyebab utamanya adalah mereka menabikan seseorang yang mereka anggap guru. Jadi seolah yang paling benar tuh guru saya, sehingga akhirnya ketika ketemu yang beda dengan guru yang lain, maka itu jadi pertentangan. Padahal bisa jadi dua-duanya benar. Karena yang dua-duanya guru-gurunya tahu, dua-duanya sama-sama benar, ketemu nggak berantem, yang berantem muridnya. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tingkatan orang belajar itu 3. 1, dia belajar lalu jadi sombong. 2, dia belajar makin dalam lalu menjadi tawadu, rendah hati. 3, dia belajar benar-benar dalam tapi akan merasa aku nggak ngerti apapun sama sekali. Karena biasanya yang baru berantem, yang berantem yang baru belajar. Guru-gurunya mah akur-akur aja insya Allah. Tiga ketemu. Ya. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Lanjut. Silakan. Kalau enggak saya yang nanya. Oh itu ada satu lagi lah. Boleh linknya yang ke sana atau kakaknya yang maju, silakan, terserah. Hari ini seragam pramuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Siti Fauzia dari kelas 12 IPS UI. Izinkan saya bertanya. Jadi dalam pertanyaan pelajaran tadi saya nampak bahwa Ustaz berkata bahwa jika kita ingin mencapai surga, kita harus melewati jembatan. Dan jembatan ini kan adalah dunia. Nah, kita harus memegang prinsip iman kita. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita menjaga iman kita di zaman sekarang agar tetap konsisten. Sekian dan terima kasih Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Insya Allah, makanya dalam bahasa Arab iman itu kan ada di hati ya. Walaupun ada penjelasan lebih lanjut, iman itu diyakini di hati, muncul pada, terucap pada lisan dan muncul pada tindakan. Ya. Nah hati itu dalam bahasa Arab kolbun, yang dia berasal dari akar katanya juga seakar kata dengan kulub, yang berarti bolak-balik. Makanya Nabi termasuk doa yang paling banyak beliau panjatkan kepada Allah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta tolong ke Allah. Karena kadang yang kurang itu kita kurang minta tolongnya ke Allah. Contoh, pernah ada yang bilang, kok gimana cara bangun tahajud? Saya udah alarm 3, minta bangunin istri, minta bangunin temannya istri. Ngapain ya temannya istri? Ya. Tapi masih nggak bangun-bangun juga. Waktu itu akhirnya ditanya, udah minta tolong ke Allah belum? Oh iya ya. Coba beres sholat yang tadinya minta macam-macam, mintanya kayak gitu coba. Ya Allah saya pengen tahajud ya Allah. Kalau Allah udah pengen bangun tuh, mau pipis kek, ya atau digigit nyamuk, atau mungkin digigit singa, atau digigit mati ya. Maka ya udah, kalau Allah udah pengen bangun. Kadang kita kurang minta tolong ke Allah. Satu, terus minta tolong kepada Allah. Doanya tadi bisa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau mungkin bisa juga Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-8 ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu boleh. Yang kedua, kalau kata Ustaz Adi, kita perlu ilmunya. Kayak misalkan ada orang mau ngelakuin suatu, inilah minum sambil duduk. Ada orang yang baru mau ngelakuin minum sambil duduk itu setelah tahu ilmunya. Ada penelitian ternyata kalau misal sambil duduk nanti di ginjal itu gimana dan segala macamnya. Ketika tahu ilmunya dia baru mau jalanin. Ketika sambil berdiri kerugiannya apa? Oh karena dia nggak mau dapat kerugian itu, akhirnya baru dia jalani. Ya, kita yang perlu tahu ilmunya. Ada kitab
As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Syekh Al-Munziri yang ditakhrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, itu disebutkan nama kitabnya aja Targhib wa Tarhib ya, anjuran dan ancaman dari setiap amalan. Kalau dilakuin dapat kebaikannya apa, fadilahnya, keutamaannya apa, tapi kalau ditinggalkan kerugiannya apa, itu memotivasi ya. Kalau pribadi, salah satu yang efektif dengan cara ingat sama dosa-dosa sendiri ya. Kayak misalnya contoh ya, ngeliatin, ya Allah ini adik-adik, kalau mereka sholat, misalkan ada yang sholat zuhurnya jam 3, sholat asarnya jam 6, subuhnya setengah 10 bahkan misalkan ya, kira-kira mereka bisa nggak ya ke surga? Bisa, insya Allah. Kenapa? Karena saya tahu mereka nggak punya dosa sebanyak saya. Kalau kita berani jujur sama diri sendiri, kita tahu diri kita seperti apa, Allah tahu kita aslinya kayak gimana, istilah. Karena nanti akan timbul rasa, ya Allah mati pengen, mati bakal, ke surga pengen, ke surga pakai apa? Dosa segini banyaknya, amalan segini kurangnya. Terus Allah yang seharusnya mudah mematikan diri ini waktu lagi maksiat di sana, bukannya dimatiin malah diizinin pulang. Ketemu kalian anak yang soleh-soleha di sini ngaji. Terus tapi diri ini nggak mau belajar lebih banyak dari kalian, nggak mau ngapalin, nggak mau ngaji lebih banyak dari kalian. Berarti diri ini jadi makhluk yang nggak tahu diri di hadapan Allah. Udah dikasih kesempatan malah nggak mau. Sedangkan kita sendiri nggak suka, benci sama orang yang nggak tahu diri, tapi kita biarin diri kita jadi orang yang nggak tahu diri. Nah itu dia. Ya, sama yang paling penting terakhir, sering-sering wisata rohani ya. Kemana? Ke kuburan. Ya Allah, dulu dia lebih kaya, lebih cantik, dimakan cacing juga, hartanya nggak menyelamatkan. Kalau di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, di Bandung ada rumah singgah Al-Fatih, ketemu tuh sama orang-orang, anak-anak masih kecil, ya Allah, umur 3 tahun sudah kanker otak, ada yang usianya udah divonis dokter, tinggal 6 bulan lagi, tapi bisa mereka yang ngajakin bahagia dan ketawa. Kata mereka, enakan kita udah keluar boarding passnya, tinggal siap-siap ya. Pokoknya belum tahu kapan berangkatnya. Kalau dadakan gimana? Iya juga ya. Itu amat sangat menghidupkan hati ya. Istilah, dan bisa membuat kita tambah tidak tergoda ya, bismillah. Sama tadi ya, punya patokan dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga bismillah insya Allah bisa tahu mana yang baik dan buruk, sambil yang paling penting tadi minta tolong kepada Allah. Allah dan bismillah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pamungkas dari kelas 11 IPA. Mau Ustaz, mungkin pertanyaan itu tidak masuk dari temanya, tapi ini titipan. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya kita lihat kayak orang posting di sosial media, postingannya kayak gini, nasi bungkus gratis gitu, itu tuh termasuk riya atau gimana? Terima kasih Ustaz. Nasi bungkus gratis. Satu, bisa jadi dia cuma pengumuman, oh gratis ya, ternyata nggak dibagiin ya. Ada yang begitu. Tapi gini kaidahnya ya, yang mengetahui hati seseorang itu Allah sama si orangnya. Dan mengecek ria itu, kata ulama disebutkan, seperti mencari semut hitam yang berjalan di batu hitam, di tengah hitamnya, pekatnya, gelapnya malam. Nah, susah kan? Ya. Seperti itu. Alhamdulillahnya, kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Oh, ternyata dia beneran ria. Ya udah, dia yang ria. Kenapa kita yang repot ya? Tugas kita nasehatin, dakwahin, doain, udah selesai. Karena kalau kita ternyata nuduh dia ria, ternyata dianya nggak ria, kita yang repot. Ya, dianya dapat pahala, kitanya dapat dosa. Bahkan kalau ternyata ada keburukan, ini kalau ke dalam diri ya, bukan ketika nanti sudah berbuat. Ada 3 yang mesti kita lakuin. 1, dakwahi, ajak
tahu saudaraku ini salah, ya. Kalau nggak kenal sama orang yang ngelakuinnya, yang kedua doain. Karena kalau kita ngedoain kebaikan bagi orang lain, malaikat ngedoain hal yang sama buat kita. Alhamdulillah didoain malaikat. 3, jaga hati tetap bersih. Karena ada satu jenis orang yang paling rugi. Siapa? Adalah orang yang maksiat tapi dia ikut dapat dosa. Contoh, kok saya ngelihat dia maksiat nih kok. Beneran maksiat orangnya. Tapi ternyata orang yang maksiat malamnya taubat nasuha, nangis sambil tahajud minta ampun dan Allah ampuni. Apa buktinya diampuni? Ya kalau Allah udah nggak niat ngampunin orang itu bisa dimatiin waktu lagi maksiat. Kenapa dia masih hidup? Allah kasih dia kesempatan. Orang yang maksiatnya udah diampunin Allah karena kita gagal jaga hati, sampai bulan depan masih kita gibahin yang maksiat orang yang dosa kita. Itu serugi-ruginya orang, ya. Jadi kalau misalkan ada yang tadi nasi bungkus gratis, ya, ini berlaku juga nggak, misalkan Indomie gratis atau tahu gratis, ya semua makanan ya apapun lah ya. Tugas kita mah tadi aja 3. Nanti baru ketika perbuatannya ada lagi hadis Nabi yang lainnya. Bisa kalau ada sesuatu kemungkaran ya cegah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Dia nggak bisa, dia dengan lisannya nggak sanggup, diingkari dengan hatinya. Namun itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Maka ya sudah, Insya Allah kalau seperti itu ya doain aja lah, mudah-mudahan gak ada niat yang gimana-gimana. Yang paling penting tadi ya, kita meninggal gak ditanya kelakuan orang. Tugas kita yang penting gimana dari setiap kejadian yang terjadi jadi jalan kita tambah dekat sama Allah. Bisa jadi pahala dakwah, pahala ngedoain. Bismillah ya. Dan ini berlaku ya, gak cuma untuk nasi bungkus gratis, untuk apapun juga ya. Bismillah, mudah-mudahan semuanya jadi amal soleh kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau cukup? Waalaikumsalam. Saya bahas dulu. Saya agak apa ya? Iya. Saya mau bertanya tentang free will atau apa ya? Misalnya, kan kita sebagai manusia itu kan boleh ngapain ya kan, kita punya kehendak bebas. Kenapa kita punya kehendak bebas tersebut? Kenapa nggak semua orang jadi apa? Jadi apa ya? Karena kan kita punya kehendak bebas, kita bebas ngapain aja. Jadi bisa buruk, bisa baik gitu. Iya. Maaf kalau pertanyaannya. Ini tentang ini si rewel, bukan si rewel? Iya. Iya. Baik, istilah. Ada ayatnya, misalkan kayak contoh Quran surat 16 ayat. Bentar. Saya langsung ke terjemahannya aja ya. Bahwa memang ia mudah bagi Allah menjadikan semuanya kita itu satu kaum, soleh-soleh semuanya, baik-baik semuanya. Ya. Tapi kalau kayak di Al-Hujurat ayat 13 dibikin kita berbeda-beda itu untuk mencari tahu dan kalian untuk saling dita'arufu, saling mengenal satu sama lain. Ya. Dan memang ketika kita diberikan nikmat tuh terbagi jadi 3 ya. Ada yang pertama nikmat hidup, karena dengan hidup itu kita bisa beramal. Tapi ya tanaman juga hidup, nggak bisa ngapa-ngapain tapi kelindes-kelindes ya. Lalu di antara nikmat hidup tadi ada yang tadi disebut nikmat merdeka, yaitu kita bebas mau ngapain. Ketika akhirnya azan berkumandang kita bisa milih mau sholat, ada juga yang milih tidak mau sholat. Ya. Dan ketika tidak mau sholat pun tidak langsung ada petir menyambar. Ya. Lalu ketika akhirnya nikmat bebas itu kita gunakan untuk bisa terus tambah taat kepada Allah, itu nikmat yang lebih tinggi, namanya nikmat hidayah. Nah kita itu nanti ya tadi semua perbuatan kitanya akan diberikan kepada Allah. Dia akan ditentukan sama Allah, terserah nantinya ini akan diberi balasannya seperti apa, tergantung dari kelakuan kitanya. Bahkan ada ulama yang nyebutin sampai kayak begini, kenapa Allah nggak jadiin ada tadi si rewel itu ya, dia yang ngejajah dan yang lain-lain ya. Ada ulama yang bahkan ngejawab kayak gini, kalau tidak ada si itu, si rewel tadi, ya bahkan beliau menyebutkan kita mau ke surga dengan cara apa?
dengan sholat kita? Yakin sholat kita yang mana yang diterima sejauh ini? Yang mungkin lebih sering lupa rakaat atau sujud juga sambil muak misalkan, ya. Sedekah diirit-irit, istighfar mungkin apalagi kurang. Tahu-tahu dengan ada kayak gitu kita punya dakwah dan jihad, bisa untuk sedekah, bisa untuk apa kesana ngebantu saudara-saudara kita. Ini nggak ada yang sia-sia ya. Kalau Allah mau dijadikan semuanya bisa, ya semuanya soleh atau baik. Tapi Allah sudah nyiptain yang semuanya sudah benar-benar baik. Malaikat nggak ada kegiatan, nggak ada keinginan untuk membantah. Ya. Cuman itu tadi, ketika kita yang diberikan free will, kebebasan tadi untuk ngapain aja, terus ketika akhirnya kita ngelakuin sesuatu yang tidak baik, kita bahkan naudzubillah bisa lebih rendah daripada hewan. Karena saya nggak pernah nemuin kambing yang homo, tapi manusia ada yang homo, ya. Tapi ketika akhirnya kita punya kehendak atau bahkan bebas, ada yang bisa milih maksiat atau tidak, tapi milih untuk bisa lebih baik, maka kita nanti bakal lebih mulia daripada malaikat. Makanya nanti di surga pun yang ngelayanin salah satunya malaikat ikut ngelayanin. Karena tadi kalau bagi malaikat mudah untuk tidak melakukan kemaksiatan karena memang diciptakan hanya untuk nurut. Kalau kita ada dua tadi pilihannya, mau jadi sesuatu yang kebaikan untuk kita atau mau jadi sesuatu yang keburukan untuk kita. Memilih. Ya, Allahnya, kalau untuk yang taat Allah sudah nyiptain ada malaikatnya. Kalau untuk yang takwanya, kalau untuk yang diberikan kebebasannya, ya sudah ada kita manusia. Kita diberi amanah untuk itu. Ya. Baik, bismillah. Tinggal gimana cara kita nyikapin semua yang terjadi dalam hidup kita, yang kita pikirin bukan kita suka atau tidak, tapi adalah gimana caranya dari setiap kejadian aku tambah dicintai Allah atau tidak. Kejadiannya dia kayak begitu, ya udah, ini adalah ladang pahala untuk kita bisa berdakwah, bisa beramal, bisa bersedekah dan lain-lain. Ya, tapi kenapa dia malah milih untuk keburukan, padahal kita aja bisa milih untuk kebaikan? Ya sudah, kita meninggal nggak dihisab tentang kelakuan dia. Bismillah, insyaallah. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya dan kita tetap yakin tidak ada sesuatu pun yang zolim dari Allah. Ini tetap skenario terbaik dari Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ada lagi? Cukup? Atau gimana? Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kebetulan juga terlibat sama anak yang saya juga ya. Terkadang kita kan suka kecewa sama diri sendiri tuh. Gimana cara kita meyakinkan diri bahwasannya padahal pilihan kita tuh bagus. Pokoknya bagus lah, itu juga kedepannya juga bagus banget. Cuma kalau Allah tuh terkadang kayak Allah mau kita kesini, bagaimana cara meyakinkan diri kita untuk hal tersebut? Ya, insya Allah. Ya, kadang kita udah berencana, menurut kita juga baik banget, ternyata nggak kejadian. Sedangkan secara teori kita tahu bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah, tapi gimana cara kita meyakini bahwa itu beneran baik? Ya, cara yang paling gampang atau yang istilahnya paling pasrah, ya waktu nanti yang akan menjawab. Ya, karena nanti insya Allah semakin bertambahnya usia, semakin ngelihat hal-hal kayak contoh lah yang baru kemarin belum lama ini misalkan terjadi. Jadi ceritanya kami pindahan tempat tinggal, pindahan rumah, lalu kalau pengen ngadain syukuran, jalanan di depan itu masih tanah lah, masih belum diaspal. Jadi pengen memuliain tamu, mana di Bogor kan musim hujan terus, kota hujan, jadi jalanannya becek. Maka kepikiran gimana caranya, bagaimana kalau misalkan kita ya minimal dicor jalanannya. Akhirnya nyari siapa tukang yang mau ngecor, karena biasanya memang kalau lagi nggak ada yang pengen dikerjain suka ada aja minta kerjaan kok, pengen ini biar dapat rezeki, disuruh apa aja siap. Tapi pas lagi pengen butuh kayak gitu, tukang-tukangnya lagi pada dapat kerjaan semua. Jadi nggak ada yang bisa dimintai tolong untuk ngecor jalan. Sedangkan rencana pengen ngadain syukuran 2 hari lagi. Ya sudah, berarti nggak bisa dicor, jalanan bersih tanah, kotor-kotoran semua tamu-tamunya. Ya, lalu akhirnya besok paginya buka gerbang, keluar rumah, ada bapak-bapak lewat pakai rompi, ada tulisan Pemkot. Ngobrol, ada apa Pak kesini? Bukan orang sini ya? Iya, ini dapat tugas, ini pengen ngaspal jalan dari pemerintahan. Udah, ini
aspal. Coba kalau kemarin jadi ngecor sendiri, udah keluar duit biayanya lumayan, tahu-tahu ditimpa pakai aspal pemerintah, rugi ya. Tapi dibikin sama Allah, oh jalannya pengen dibenerin, pengen nggak kalau nggak keluar duit? Oh gampang, udah selesai ya. Dibikin tukangnya lagi pada dapat kerjaan semua sama Allah, jadi nggak ada yang bisa kerja karena besok Allah udah takdirin itu jalan harus di aspal. Ya ada yang kayak gitu, dan itu cuma satu dari sekian banyak takdir Allah yang udah Allah tentuin jadi kebaikan. Kita susah nerimanya karena menurut kita yang terbaik adalah yang aku suka, padahal kita masih bisa salah. Seharusnya ya sudah, bismillah, yang terbaik adalah yang Allah suka. Apa bedanya pasrah sama tawakal? Pasrah itu gimana Allah tapi nggak ngapa-ngapain, udah nunggu mati sambil rebahan gitu ya. Tapi kalau tawakal, hasil gimana Allah, tapi tetap ikhtiar maksimal. Lah, buat apa ikhtiar maksimal kalau yang nentuin Allah? Contoh, dokter ke UGD digeledekin sama pasiennya. Dok, yang nyembuhin pasien kan Allah. Kata Allah sembuh, ini pasien separah apapun, dokter nggak sembuh juga sembuh. Kata Allah mati, mau ada ribuan dokter juga tetap aja pasti mati. Ngapain dokter tengah malam ke UGD kalau yang nentuin sembuh atau enggaknya adalah Allah? Maka jawabannya, kita ngapain ikhtiar meskipun segalanya Allah yang nentuin? Agar jadi amal soleh. Ya, maulid. Gimana kok maksudnya? Karena gini, misalkan seumur hidup ada orang yang seluruh keinginannya dikabul, tapi gak ada satupun perbuatan, ucapan, tindakan yang jadi amal. Berarti meninggal dia bawa apa? Pegel, capek doang di dunia, bak-bak sana sini, kerja iya, ikhtiar iya, kayaknya beneran dapat, jabatannya beneran dapat, tapi gak ada yang jadi amal, meninggal gak bawa apa-apa, pegel, rugi ya. Tapi bisa jadi ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap kali berucap, bertindak, berdakwah, berbuat, semuanya yang penting jadi amal soleh dan Allah terima jadi amal. Meninggal, dia tuh yang paling banyak bekalnya, terus lempeng ya. Nah, karena tadi kita bahagianya adalah yang aku suka, bukan yang Allah suka, bukan yang penting jadi amal. Jadi ketika nggak tercapai, belajar setengah mati, capek-capek, ketika akhirnya nggak kepilih masuk ke kampus yang didam-idamkan, yang kepilih malah yang nggak belajar, ya kan belajarnya karena Allah, udah. Yang penting jadi amal, daripada kepilih masuk sana malah dapat kerugian, mungkin ketemu yang tidak baik dan yang lain-lain. Nah, bismillah. Ya, ini dakwah kayak gini, kalau ternyata tidak ada satupun yang berubah jadi baik, ya udah, meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Ada yang jadi baik, Allah yang merubah. Tidak jadi baik, selagi niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tetap jadi pahala meskipun nggak ada yang jadi baik. Kan dakwah kayak gini baru jadi baik bukan ketika makin rame dan makin banyak yang minta foto, bukan. Tapi ketika yang bicara ikhlas lillahi ta'ala kepada Allah. Daripada makin dikagumi tapi malah Allah jadi nggak suka karena kita salah niat, rugi ya. Yang pentingnya Allah suka aja. Kalau udah berbuat baik nolongin orang tapi dia malah jahat, ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Repot ya. Kok kelakuannya nyebelin? Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Kok tapi aib kita dibongkar, dibuka-buka, nyamuk mati aja gara-gara tepuk tangan, masa kita nyari tepuk tangan melulu? Kita kan jadi baik bukan ketika selalu dipuji, tapi ketika dikasih tahu kekurangannya. Alhamdulillah ada orang yang nyari tahu kekurangan kita. Coba orang yang nyari kekurangan kita, dicari foto kalian di IG, di Facebook yang paling culun yang dulu-dulu. Dia sampai begadang, kurang tidur, kurang makan, bisa sampai tipes tuh besoknya. Demi cari aib kita doang. Yang ngakunya cinta ke kita aja nggak segitunya, berarti dia tuh yang paling sayang sama kita. Gak usah digaji lagi. Orang perusahaan nyampe nyewa akuntan buat nyari kesalahan perhitungan. Udah nyari kesalahan di itu. Ini ada orang yang bela-belain nyari kesalahan kita untuk diumbar ke publik. Alhamdulillah jadi tahu mana yang harus dibenerin. Gak usah digaji lagi orangnya. Kenapa kita nggak suka ketika dihina? Ya mungkin Tuhan kita bukan Allah tapi mulut orang. Padahal surga kita bukan di mulut orang. Udah biarin ya. Bentuknya nasihat, kritik yang membangun, silahkan diterima. Tapi kalau cuma julitan netizen, ya udah Coba dikatain, monyong kamu Denis, apa mulut saya langsung mancung? Enggak, gini-gini aja. Yang nyebut monyong yang harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah ya. Dipuji juga sama aja.
Bu, awet muda banget sih Bu. Berapa sih Bu usianya? Ih, bisa aja sih Koko. Aku udah 42 loh Bu. Masa Bu? Kayak 41,5 loh Bu. Kurang ajar kan kayak gitu. Ya, setengah tahun. Dibilang awet muda juga umurnya nggak berkurang. Gitu Kisut dan keriput tidak bisa berbohong. Ya udah, bismillah ya. Jadi kalau udah tujuannya kepada Allah, bismillah. Dan proses nanti waktu akan yang akan ngajarin kita. Dan memang sebelum akhirnya berjalan habisnya waktu, alhamdulillah kita punya begitu banyak teladan. Makanya banyak sekali, 1/3 isi Al-Quran kan sejarah. Dan itu turunnya waktu Nabi di Mekah. Kebanyakan Nabi lagi dijahat-jahatin orangnya di situ, lagi butuh-butuhnya petunjuk, Allah masih malah ngasih wahyunya sejarah kisah Nabi terdahulu. Karena di situ ada banyak pelajaran. Oh, kalau digituin berarti tinggal kayak begini. Dan hal yang lain udah ngelakuin dan terbukti hasilnya seperti ini. Itulah bedanya sejarah dengan dongeng kan. Dongeng mah timun mencuri, kancil mencuri ke timun, belum tahu ada benar atau enggak aja. Tapi kalau sejarah terbukti sudah pernah terjadi, sudah pernah dilakukan, sudah tahu solusinya apa, sudah tahu hikmahnya apa, tinggal dijalanin. Ya, insya Allah kita banyak kayak gitu ya. Alhamdulillah, Nabi Musa alaihissalam dibuang ke sungai malah jadi diangkat anak sama istrinya Firaun. Nabi Musanya nggak mau disusuin sama siapapun, ibunya dipanggil ke istana. Hanya beliau satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya, digaji pakai duit negara. Coba kalau dulu ibunya nggak percaya sama Allah, masa anak lagi sayang-sayangnya dibuang ke sungai? Tapi gara-gara itu malah jadi solusi kayak gitu. Ya udah, yakin aja, bismillah. Dari pelajaran seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, mohon waktunya kita doa dulu ya. Kita tundukkan hati dan kepala kita. Silakan yang punya doa masing-masing, hajat masing-masing juga disampaikan kepada Allah. Allah pasti mendengarnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi sekolah ini ya Allah. Anugerahkan masa depan terbaik bagi adik-adik yang kami sayangi, kami cintai karena Allah ya Allah. Pertemukan mereka dengan sahabat, ilmu, guru, lingkungan, karir terbaik ya Allah, yang membuat mereka tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Juga berikan kepada mereka kelak masa depan yang terbaik, pasangan yang terbaik, keturunan yang solih-solihah. Walhamdulillah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadhurni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kami titipkan mereka kepadamu ya Allah. Kami tidak mungkin menjaga mereka semua 24 jam, tapi Engkau punya kesanggupan untuk itu ya Allah. Pertemukan mereka dengan selalu kebaikan, orang-orang yang baik, keluarga yang baik, lingkungan yang baik. Jauhkan mereka dari kemaksiatan, gagalkan setiap kali mereka akan berbuat kesalahan. Maka izinkan mereka bisa menjadi pahala jariah bagi mereka, bagi guru-gurunya ya Allah, bagi kami semua ya Allah. Juga bimbing guru-gurunya ya Allah. Anugerahkan ilmu terbaik, kesabaran yang tanpa batas, agar bisa mendapatkan pahala jariah yang melimpah dari murid-muridnya ya Allah. Berikan kemuliaan kepada guru-guru kami ya Allah, yang menjadi wasilah jalan ilmu bagi kami untuk mengenal-Mu, untuk mengenal syariat-Mu. Berikan mereka semua balasan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, selamatkan saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka dari kezaliman penjajah Zionis laknatullah ya Allah. Jadikan musuh-musuh Islam Kau kalahkan, Kau hancurkan. Dan jadikanlah saudara-saudara kami
kami yang kau takdirkan harus wafat, kau jadikan syahid dan husnul khatimah seluruhnya ya Allah. Kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Kami di sini masih sering gelisah hanya karena perkara rupiah. Mereka sedang bersimbah darah untuk menggapai jannah ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah sampai akhir hayat kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Dan kami mohon jadikan keberkahan ada di sekolah ini ya Allah, bagi guru-gurunya, murid-muridnya, orang tuanya. Jadikan mereka semua sebagai masa depan terbaik, sebagai punggawa Islam, jadi cahaya bagi umat, bagi negeri, bagi bangsa, bagi negerinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih adik-adik yang dirahmati Allah, Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan yang kita obrolkan tadi ada kebaikan yang bisa dipetik. Kalau ada kesalahan murni dari kebodohan diri ini, tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan seluruhnya dari Allah.